kalau matematikanya ada dua, ada matematika wajib dan matematika peminatan. Ya, di konten kali ini Ibu akan menjelaskan tentang matematika wajib, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Apa sih itu nilai mutlak? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak bermain lompat-lompatan di halaman rumah. Dari posisi diam, anak tersebut melompat 3 langkah ke depan. Kemudian 5 langkah ke belakang, dilanjutkan melompat 6 langkah ke depan, dan terakhir 2 langkah ke belakang. Nah, mari kita buat sketsa lompatan anak tersebut. Kita definisikan terlebih dahulu, kalau dia melompat ke depan, itu searah dengan sumbu X positif, dan kalau dia melangkah ke belakang, itu searah dengan sumbu X negatif. Nah, misalkan anak tersebut berada di 0. Ya, jadi posisi awalnya adalah 0. Anak tersebut akan melompat 3 langkah ke depan. Kemudian 5 langkah ke belakang. Nah, selanjutnya 6 langkah ke depan. Dan terakhir 2 langkah ke belakang. Nah, jadi posisi akhir anak itu berada di posisi 2. Namun, berapa langkahkah yang dijalani anak tersebut? Nah, untuk menghitung berapa langkahnya, kita tinggal menjumlahkan 3 langkah ke depan ditambah 5 langkah ke belakang ditambah 6 langkah ke depan dan terakhir ditambah 2 langkah ke belakang. Nah, berdasarkan sketsa tadi, banyak langkah yang dilakukan anak tersebut adalah 16 langkah. Jadi banyaknya langkah yang kita hitung itu tanpa melihat arah loncatannya, ya. Jadi banyaknya langkah tersebut dapat dinyatakan dengan konsep nilai mutlak. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, seperti itu. Banyaknya langkah, 3 langkah ke depan ditambah 5 langkah ke belakang ditambah 6 langkah ke depan ditambah 2 langkah ke belakang. Itu totalnya menjadi 16 langkah. Untuk lebih memahami lagi, mari kita mencoba dengan ilustrasi yang lain. Seekor kera melompat-lompat di sebatang pohon. Dari posisi diam, kera melompat 25 cm ke atas. Kemudian melompat 30 cm ke bawah, dilanjutkan 40 cm ke atas, kemudian melompat 15 cm ke bawah, dan melompat 35 cm lagi ke bawah. Dan akhirnya diam sesaat sambil memakan makanan. Nah, berapa sentimeterkah gerak yang dijalani kera tersebut? Ya, benar. 145 cm. Jadi, kita tinggal menambahkan 25 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 15 dan ditambah 35. Ya, secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Jadi, negatif itu melambangkan arahnya yang ke bawah dan positif melambangkan arah yang ke atas. Namun, total gerak yang dijalani kera tersebut kita hitung tanpa memperhatikan arah yang dilalui kera tersebut. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real. Nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis dengan seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Ya, jadi secara gampangnya, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri.
Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Nah, misalkan ini contohnya. Nilai mutlak dari 4. Nah, karena 4 merupakan bilangan positif, maka nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, nilai mutlak dari 4 adalah 4. Kemudian nilai mutlak dari 22. Karena 22 merupakan bilangan positif, maka nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, nilai mutlak dari 22 adalah 22. Selanjutnya, nilai mutlak dari negatif 6. Nah, karena negatif 6 merupakan bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah lawan dari bilangan negatif itu. Lawan dari bilangan negatif 6 adalah 6. Maka nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6. Nah, begitupun juga nilai mutlak dari negatif 88. Negatif 88 itu merupakan bilangan negatif. Ya, jadi nilai mutlaknya adalah lawan dari bilangan negatif itu. Apa lawan dari negatif 88? Ya, 88. Jadi, nilai mutlak dari negatif 88 itu adalah 88. Begitupun juga nilai mutlak 19 sama dengan 19. Nilai mutlak negatif 95 sama dengan 95. Selanjutnya, operasi aljabar nilai mutlak. Kita langsung pakai contoh. Tentukan nilai dari nilai mutlak negatif 3 ditambah nilai mutlak 21. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 21 adalah 21. Sehingga nilai mutlak negatif 3 ditambah nilai mutlak 21 itu sama dengan 3 ditambah 21 sama dengan 24. Contoh lainnya. Tentukan nilai dari nilai mutlak 12 dikurang nilai mutlak negatif 24 ditambah nilai mutlak 15. Nah, nilai mutlak 12 adalah 12. Nilai mutlak negatif 24 adalah 24. Dan nilai mutlak 15 adalah 15. Sehingga 12 dikurang 24 ditambah 15 itu hasilnya 3. Nah, mari kita berlatih. Kerjakan soal-soal berikut secara individu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Terima kasih.